Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, Ibu akan absen dulu ya. Kata hadir silahkan diganti dengan perasaan pada pagi hari ini. Bagas? Oke, habis ini makan ya, Bagas. Dikia? Oh, sedih. Dina? Galau, Bu. Oke, galau. Novita? Oh, ngantuk. Eliana? Lapar, Bu. Lapar. Aliza? Haus, Bu. Haus. Mega? Lapar. Minda? Lapar juga. Fahri? Galau, Bu. Galau. Ruli? Sedih. Ririn? Sakit perut. Fajar? Sakit, Bu. Oke. Silvi? Galau, Bu. Galau. Nah, tadi kan ada yang masih galau, ada lapar, ada haus. Nah, Ibu ada ice breaking dulu ya, ikutin Ibu ya. Kalau kuat berarti tangannya gini, kalau ada kata-kata kuat. Kalau ada kata-kata apa? Kayak bunyi motor berarti tangannya seperti ini, ya. Kalau ada kata-kata Bismillah berarti ke masjid gitu ya. Oke, Ibu coba dulu ya. Bis apa yang kuat? Bismillah. Bis kuat. Oke, kemudian bis apa yang masuk ke masjid? Bismillah. Bismillah. Semut apa yang senangnya balapan? Semut rang-rang. Iya, terima kasih. Nah, masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Tentang apa? Bioteknologi. Ya, hari ini kita masih belajar tentang bioteknologi. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Nah, ini adalah capaian pembelajaran yang harus kalian capai ya. Silakan dibacakan dulu. Siapa yang mau bacakan? Ya, silakan. Pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologis, komponen ekosistem dan interaksi antar komponen, serta perubahan lingkungan. Masih ingat pelajaran yang kemarin itu tentang rekayasa. Nah, apa sih rekayasa? Ada yang masih ingat? Tolong siapa yang mau baca atau yang masih ingat silakan. Ya, silakan. Silakan berdiri boleh. Rekayasa adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Ya, jadi nanti kita akan menyelesaikan masalah-masalah melalui rekayasa. Kemudian ada kata-kata teknologi. Ada yang masih ingat kata-kata teknologi? Siapa? Silakan. Ya, silakan. Aliza. Teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Iya, betul. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua.
Nah, udah tahu kita kemarin masih membahas materi yang sama di minggu kemarin, kita membahas lagi di minggu sekarang. Namun yang kita bahas adalah lebih ke inovasi teknologi biologinya yang harus kalian dapatkan pada hari ini. Next. Nah, oke. Coba ya, Ibu ada pertanyaan, nanti silahkan dijawab. Pernahkah kamu membeli sayur dan melihat banyak tumpukan sayuran yang membusuk dan tidak sedap di hidung di dekat tukang sayur? Pernah nggak? Pernah. Kemudian pernah nggak bertanya kepada tukang sayurnya, kenapa sih sayuran itu sebelum terjual kepada pembeli itu busuk? Pernah. Ya, kira-kira kenapa sayuran sebelum dibeli oleh orang itu tuh busuk? Ya, akibat cuaca, kemudian tidak terjual karena tidak semua orang itu mau memasak. Ada kalanya orang itu mau beli yang matangnya saja. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari masalah ya. Masalahnya adalah hasil panen melimpah tapi harganya anjlok atau turun. Nah, kira-kira nanti di sini kalian akan ngapain? Kalian akan mencari apa penyebabnya. Sampai sini tahu ya? Oke, silahkan next. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Silahkan yang mau bacain, silahkan. Siapa? Tujuan pembelajaran. Oke, Minda, silahkan. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah peserta didik membaca artikel panen melimpah, harga anjlok, maka diharapkan dapat mengidentifikasi masalah dengan baik. Yang kedua, setelah peserta didik membaca artikel panen melimpah harga anjlok, maka peserta didik dapat memecahkan masalah dengan baik. Ketiga, peserta didik membaca artikel hasil panen melimpah harga anjlok, maka peserta didik dapat menerapkan solusi masalah dengan benar. Yang keempat, setelah membaca artikel hasil panen melimpah harga anjlok, peserta didik dapat membuat sebuah rancangan aksi nyata tentang permasalahan dengan benar. Nah, sudah tahu ya, jadi kalian itu harus bisa ini, harus capaiannya itu ini, tujuan pembelajarannya ini kalian juga harus capai. Jadi di pembelajaran ini tujuan pembelajarannya dan kalian harus bisa tujuan ini karena tujuannya pembelajaran. Ya, next. Next. Iya, materi kita masih nyambung dengan materi yang kemarin. Judulnya adalah rekayasa dan teknologi. Namun kali ini di subbab inovasi teknologi biologi. Nah, mekanisme pembelajaran kita tidak seperti biasanya ya. Ibu menggunakan model PBL atau Problem Based Learning dengan pendekatan saintifik. Nah, nanti akan Ibu bentuk kelompok ya berdasarkan asesmen diagnostik yang kemarin Ibu sudah kasihkan ya, sudah diisikan. Nah, kemudian kita nanti akan berdiskusi, kemudian mencari solusi terhadap permasalahan, kemudian nanti Anda akan mempresentasikan hasil solusinya itu, kemudian nanti akan ada produk sampingnya berupa kanva, komik, narasi, atau poster. Ya, silakan next. Nah, asesmen atau penilaian yang akan Ibu lakukan adalah yang pertama sikap. Jadi sikap ini guru ini atau Ibu akan mengobservasi. Jadi nanti Ibu akan keliling mengobservasi sikap kalian. Makanya kalian harus rapi duduknya ya. Kemudian keterampilan. Jadi kalian harus aktif ketika berdiskusi ya. Keaktifan dalam presentasi karena Ibu
nilai. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan. Nanti setelah di akhir akan ada post test ya melalui Google Form. Kemudian yang terakhir adalah ada refleksi. Jadi ada refleksi setelah kegiatan pembelajaran lewat Google Form juga. Kemudian ada refleksi siswa untuk guru, berarti untuk ibu. Kemudian kalian harus refleksi siswa, yaitu menyimpulkan hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi sudah jelas ya? Ada pertanyaan barangkali? Tidak. Baik, kita lanjutkan. Next. Nah, ini adalah sintak-sintaknya atau tahapan yang akan kita lalui. Ada 5 tahapan. Nanti yang pertama kalian harus mencari faktor penyebab masalah. Faktor penyebab masalah dari artikel yang sudah Ibu siapkan ya. Kemudian yang kedua, nanti Ibu akan mengorganisasi kalian dalam kelompok-kelompok. Jadi nanti kelompok yang kemarin sudah kita bagi nanti Anda kumpul per kelompok. Next. Yang tahap ketiga, nanti kalian akan melakukan penyelidikan. Nah, bisa wawancara lewat telepon, kemudian bertanya kepada orang tua yang memiliki profesi yang linier, yaitu bisa petani atau pedagang, nanti bisa kalian hubungin. Kemudian Anda di dalam penyelidikan ini nanti kalian bisa menggunakan bahan ajar yang akan Ibu berikan. Paham sampai sini? Paham. Oke, next. Nah, setelah itu kalian nanti akan menyebutkan solusi dari permasalahan. Kemudian akan Ibu kasih waktu lagi. Kemudian Anda akan presentasi sudah berupa solusi. Kemudian teknologinya menggunakan apa. Kemudian packagingnya bisa dibentuk dalam bentuk poster, kanva, atau narasi. Seperti itu. Barangkali ada pertanyaan? Cukup. Oke, next. Nah, yang terakhir nanti setiap kelompok akan maju untuk presentasi solusinya ya, tentang solusinya menggunakan teknologi apa dan bawa sekalian produk sampingnya. Bisa poster, bisa narasi atau komik, silahkan bebas ya. Oke, kita next lagi. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu orientasi siswa pada masalah. Nah, masalahnya sudah ada ya, yaitu yang Ibu ambil yaitu panen melimpah namun harga anjlok. Nah, tadi udah Ibu kasihkan link di grup WA, link LKPD. Silahkan dibuka linknya. Sudah dibuka link LKPD-nya lewat Google Form. Nah, jangan dulu diisi. Kenapa Ibu memberikan link ini di depan? Karena ketika nanti Anda sudah masuk membaca artikel, Anda akan enjoy tapi tidak tahu apa yang harus kalian lakukan. Ya, paham sampai sini? Nah, jadi linknya dibuka. Sudah tahu isinya tentang apa ya? Nah, isinya tentang apa? Faktor penyebab permasalahan tentang panen melimpah, harga anjlok. Nah, ini sudah Ibu berikan artikelnya, sudah Ibu siapkan. Silakan, siapa yang mau membacakan? Hasil panen di Karawang cukup bagus. Per Juni capai 74.806 hektar. Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Jawa Barat mencatat luas areal sawah yang sudah panen hingga akhir Juni 2021 mencapai 74.806 hektar. Sumber M. Alif Humayni 2021, realisasi panen di Karawang selama Januari sampai dengan Juni ini sudah cukup bagus, kata Kepala Dinas Pertanian setempat Hanafi di Karawang, Jawa Barat. Ia mengatakan selama Januari sampai Juni 2021, rata-rata produksi padi di Karawang mencapai 8 ton per hektar, sesuai data Dinas Pertanian Karawang.
Areal pertanian yang panen pada Juni mencapai 21.000 hektar. Kemudian pada Mei luas areal sawah yang panen sekitar 14.000 hektar. Selanjutnya pada April seluas 11.942 hektar areal sawah yang panen dan sekitar 10.000 hektar areal sawah yang panen pada Maret 2021. Untuk panen pada Februari seluas 4.966 hektar dan Januari 2021 luas sawah yang panen mencapai 12.641 hektar. Iya, terima kasih ya. Sania, tepuk tangan buat Sania. Nah, sekarang kita berada di tahap pertama, yaitu orientasi siswa mencari penyebab masalah atau faktor-faktor yang menyebabkan masalah. Tadi di depan sudah Ibu berikan LKPD-nya ya. Nah, sekarang Ibu minta satu orang untuk dari artikel tadi apa sih penyebabnya, seperti itu. Silahkan yang menyimak. Ya, boleh, silahkan Eli. Faktor penyebabnya adalah tidak ada penyerapan gabah dari Perum Bulog setempat, cuaca ekstrim, dan jangka waktu simpan yang tidak cukup lama yang mengakibatkan petani gagal panen atau petani mengalami kerugian. Iya, betul sekali ya. Tepuk tangan buat Eli. Oke, jadi faktor yang mengakibatkan panen melimpah tapi harga anjlok itu diantaranya ada musim, ya, tidak ada penyerapan gabah dari Perum Bulog, kemudian adanya cuaca ekstrim, seperti itu ya, banyak sekali. Nah, setelah ini kalian nanti bisa duduk per kelompok. Nah, ini ada LKPD offline yang bisa nanti kalian tuliskan di sini. Tapi bagi yang mau langsung mencatat di Google Form juga dipersilahkan. Kelompok 1 mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, setelah ini kalian duduk per kelompok ya. Ibu kasih waktu 1 menit. Silahkan duduk per kelompok. Baik. Sudah duduk sesuai kelompoknya? Kelompok 1 di mana? Kelompok 2 di mana? Kelompok 3 di mana? Kelompok 4 di mana? Ya, sekarang kalian berdiskusi, mencari solusi. Nah, ya, cari solusi terhadap masalah-masalah ini, yaitu masalahnya tadi adalah panen melimpah namun harganya anjlok ya. Disebabkan oleh apa tadi? Tidak ada penyerapan dari Perum Bulog. Jadi kan di sini tadi artikelnya tentang apa aja tadi? Padi, tentang apa lagi? Cabai, tentang apa lagi? Bawang, buah, terus sayur. Nah, ini kan gabah ceritanya itu biasanya di Karawang kan kalau panen itu kan melimpah ya. Nah, kemudian biasanya itu ada perusahaan besar namanya Bulog itu membeli padi atau gabah dari masyarakat Karawang. Nah, biasanya seperti itu. Nah, namun ada hal yang berbeda, ini tuh tidak dibeli. Sehingga beras yang ada di Karawang atau gabah yang ada di Karawang jumlahnya bagaimana? Melimpah. Banyak. Mau dijual harganya murah
dong. Anjlok. Oke, paham sampai sini? Nah, terus karakteristik gabah kalau disimpan terlalu lama bagaimana? Kutuan. Terus apa lagi? Busuk karena cuaca ekstrim tadi ya. Nah, kalian nih sekarang berdiskusi mencari solusi biar gabah ini itu bermanfaat karena tadi kita pakai rekayasa teknologi. Paham sampai sini? Oke, cari ide-ide kreatif, ide-ide inovatif menggunakan teknologi. Ya, oke? Oke. Yang kedua, tadi ada apa selain padi? Cabai. Nah, cabai bagaimana karakteristiknya? Mudah busuk. Kenapa mudah busuk? Karena banyak mengandung banyak air sehingga memudahkan busuk. Kok bisa busuk? Karena banyak air. Apa hubungannya air dan busuk? Karena ada bakteri, ada mikroorganisme yang senang sekali berada di tempat yang lembab itu. Paham? Jadi cabai sama bawang sama ya. Banyak mengandung air, tidak lama disimpannya atau tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya tadi ada apa di artikel? Ada buah-buahan. Bagaimana karakteristik buah-buahan? Banyak air juga. Nggak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Terus selain buah-buahan ada apa lagi di sana? Ada sayur. Bagaimana sayur? Banyak air juga. Apakah semua orang suka dengan sayur yang kita makan begitu saja? Tidak semua. Cari ide-ide kreatif, cari ide-ide yang semua orang bisa makan sayur, bisa makan buah, ya, dengan rasa yang kekinian, dengan packaging yang kekinian. Paham sampai sini? Oke, next. Oke, sekarang sudah berkelompok, sudah sesuai kelompoknya, sudah Ibu bagi LKPD-nya. Sekarang yang belum aktif silakan aktif berdiskusi. Silakan. Sudah tahap kedua, tidak ada pertanyaan kan? Tidak. Oke, next lagi. Nah, kalau sudah berarti tahap ketiga. Silakan Anda buka HP-nya, masuk ke link bahan ajar yang sudah Ibu share di grup. Itu adalah bahan ajarnya. Silakan dipelajari. Itu akan membantu kalian untuk menemukan solusi-solusi, ide-ide kreatif. Ide-ide kreatif ya. Sudah selesai membaca bahan ajarnya? Udah? Kelompok 3? Udah? Kelompok 4? Udah, oke. Berarti kalau sudah membaca bahan ajar, Ibu persilahkan Anda wawancara ke pakar. Boleh guru IPA, boleh orang tuanya yang linear dengan permasalahan, bisa petani atau pedagang, saudaranya, boleh ya kalian hubungi, kalian telepon. Diharapkan ada solusi untuk membantu kita, ada ide-ide kreatif, ada ide-ide inovatif yang bisa membantu menyelesaikan solusi. Silahkan. Ada yang mau menghubungi by phone untuk para pakar? Ada ya, silahkan. Boleh berdiri. Berdiri aja. Sini ya.
Siapa yang mau dihubungin? Guru IPA Guru IPA. Waktu di SMP. SMP. Dengan Bapak siapa? Bapak gurunya namanya siapa? Pak Edi. Pak Edi. Mau apa? Mau di loudspeaker apa enggak? Enggak. Oh enggak. Oke, silahkan dihubungi Pak Edi, guru IPA semasa di SMP. Oke, silakan ya. Jadi di sekolah ini saya ada permasalahan bersama guru biologi di SMA. Ada permasalahan pada dok. Saya mohon meminta solusinya untuk permasalahan ini, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Sudah? Sudah. Apa hasil wawancara bersama Pak Edi, guru IPA itu apa solusinya kata Pak Edi? Solusinya untuk gabah itu dijadikan pakan ternak. Oh, untuk pakan hewan, ternak untuk melalui hewan fermentasi, melalui fermentasi. dan untuk sayur dan buah-buahannya dijadikan keripik. Oh, dijadikan keripik. Pakai mikroorganisme nggak nanti? Ya, Oke, untuk pakan ternak. pakan ternak berarti sekam ya atau kulit dari gabah ya. Oke, good. Silahkan ditambahin teknologinya ya. Kalau sudah selesai, nanti buat produknya, produk sampingnya bisa Canva, bisa komik atau poster. Oke, setelah ini bisa melakukan searching ya untuk mencari contoh-contohnya seperti apa, kemudian teknologinya apa, bisa dibantu dengan searching seperti itu ya. Silahkan diskusi dengan temannya. Silakan yang masih bekerja dilanjutkan, namun yang sudah selesai boleh dikirimkan ke ibu gitu ya. Oke. Produk kamu apa? Yang dikirim ke ibu itu kan? Itu presentasi. Mau ditambahin juga boleh. Oh, jadi Diisi ya LKPD-nya ya, ayo diisi. ya itu boleh menggunakan pensil atau pulpen. Ayo buka LKPD-nya. Sok. Diisi. Oh, sudah. Diisi. Semuanya udah diisi belum? Coba. Kalau udah diisi, di submit ya. Perhatikan, jadi kelompok 1 mau presentasi, silakan disimak. Nanti ada sesi tanya jawab. Silakan untuk kelompok 1 presentasi. Silahkan. Next, sudah dikirim hasilnya. Nah, ini bukan Neng? Iya, silahkan, ini produk dari kelompok 1. Silahkan dipresentasikan. Ya, jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok 1 akan mempresentasikan solusi dari permasalahan yang dialami petani
rekayasa dan teknologi pangan. Yang pertama ada teknologi freeze drying, yaitu prinsip dasar pengeringan beku atau freeze drying adalah proses menghilangkan kandungan air dalam suatu bahan atau produk yang telah beku atau es tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Biofilisasi. Biofilisasi adalah solusi untuk farmasi untuk menghasilkan sebuah produk pupuk yang stabil. Metode ini telah menjadi standar praktek dalam memproduksi produk sediaan suntik di pasaran. Baik, ini sudah sangat membantu. Gabahnya dibikin tepung, kemudian buahnya dikeringkan. Nah, sekarang siapa yang mau bertanya? Silakan. Oke, Fahri silakan. Berdiri, Fahri. Izin bertanya, saya dari kelompok 2. Pertanyaannya, apakah makanan atau buah-buahan yang dikeringkan lalu dikonsumsi seperti snack-snack pada zaman sekarang ini itu memiliki dampak buruk? Cukup pertanyaannya. Ya, jadi jawabannya adalah dari teknologi pengeringan ini tidak memiliki dampak buruk jika dikonsumsi karena prosesnya mempertahankan warna, kandungan gizi, bentuk, dan struktur biologinya, kecuali jika mengonsumsinya secara berlebihan atau produk tersebut diberi pengawet yang dapat menimbulkan penyakit. Terima kasih. Oke, baik. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baik. Sekarang lanjut ke kelompok 2. Sudah submit belum tadi? Biar terkirim ke Ibu tugasnya. Sudah submit? Sudah. Baik, silakan kelompok 1 ditutup. Presentasi dari kami, mohon maaf atas kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil identifikasi kami mengenai rekayasa dan teknologi pangan. Nah, dari masalah di atas kami mendapatkan solusi untuk cabai. Nah, solusinya adalah jadi pada komoditas sayuran cabai merah di pasaran seringkali mengalami titik yang paling rendah sehingga petani mengalami kerugian. Untuk menangani hal tersebut dapat dilakukan dengan cara teknologi pengolahan pangan. Nah, teknologi pengolahan pangan bagaimana sih supaya bisa menjadi solusi, menjadi pemecah masalah tersebut, yaitu dengan cara pengeringan. Nah, pengeringan bagaimana? Pengeringan dengan cara solar dryer. Nah, pengeringan solar dryer itu bagaimana? Nah, akan disampaikan oleh Ibu. Jadi, solar dryer adalah salah satu jenis alat kering yang banyak digunakan oleh industri. Penggunaan alat ini dikatakan sangat ekonomis karena menggunakan energi matahari secara langsung dan tidak menggunakan listrik. Walaupun ada beberapa solar dryer yang menggunakan kipas sebagai penghantar panas. Nah, seperti pada gambar, di atas dam itu terdapat panel surya untuk menghantarkan panas ke dalam dam tersebut sehingga terjadilah pengeringan. Nah, untuk pengeringan itu bisa kering 3 sampai 4 hari. Oke, sudah? Baik, silahkan yang mau bertanya. Siapa? Oke, silakan El. Boleh berdiri? Kelompoknya El. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada apa kendala dalam pembuatan bubuk cabai ini? Untuk kendala yaitu variasi karena tanpa adanya sinar matahari yang tepat akan menjadi kendala tersendiri untuk pengeringan ini. Jadi jika matahari itu tidak menekan panasnya, proses pengeringan bisa terganggu. Jadi tidak bisa sampai 3 sampai 4 hari kering, tapi lebih lama lagi. Oke, jadi lebih lama lagi ya. Baik, silakan ditutup. Sekian presentasi mengenai identifikasi masalah yang telah kami lakukan dan sekaligus solusi yang telah kami dapatkan.
Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga solusi yang kalian cari, ide-ide kreatif, ide-ide inovatif ini didengarkan ya oleh masyarakat, khususnya yang berada di Karawang dan semoga di Jawa Barat, dan tidak hanya di Jawa Barat, di Jawa yang notabene-nya memiliki masalah-masalah yang sama. Panen melimpah namun harganya anjlok. Oke, paham ya sampai sini? Oke. Sekarang next. Nah, sekarang kalian masuk ke Google Form, silakan isi soal post-test. Yo, sekarang diisi ya soal post-testnya. Yo, diisi soal post-testnya. Soal post-test. Soal post-test, silakan diisi soal post-test. Yo, soal post-test diisi. Tidak boleh enggak. Harus submit hari ini. Ya, diisi. Diisi ya. Kalau ada yang soal tidak jelas, boleh bertanya maksudnya apa. Sudah selesai? Sudah disubmit kelompok 1? Sudah submit? Kalau sudah submit semua, kita lanjut ke link refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Yang sudah submit soal post-test bisa langsung isi refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Kelompok 1 ya, silahkan ya. Yang tadi sudah post-test, sekarang masuk ke link kedua. Refleksi setelah kegiatan pembelajaran, jangan sampai salah link. Refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Sudah? Semua masuk linknya? Ada yang kesulitan? Tidak. Betul? Linknya sudah betul? Sudah disubmit link refleksi setelah kegiatan pembelajaran, sudah? Sudah semuanya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, sudah semua? Sudah. Oke, sekarang ada link yang terakhir, yaitu menyimpulkan hasil pembelajaran. Nah, Ibu udah siapkan link, silahkan diisi linknya. Silahkan untuk menyimpulkan. Silahkan dibuka dulu linknya. Ini linknya. Oke. Ibu minta satu orang secara lantang apa yang kalian tuliskan di Google Form. Silahkan berdiri, Bu. Saya mau refleksikan pembelajaran pada hari ini. Silahkan, siapa yang mau? Oh iya, Fahri, silahkan berdiri. Baik, saya ingin merefleksikan atau menyimpulkan mengenai pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran hari ini terkait mengenai masalah panen melimpah namun harga anjlok. Nah,
dari permasalahan tersebut, kita dapat menemukan solusi-solusi baru untuk menangani hal tersebut. Nah, Betul. solusi dari permasalahan tersebut adalah salah satunya pengolahan pangan merupakan solusi dalam bidang bioteknologi untuk meminimalisir terjadinya kerugian yang terjadi jika harga hasil panen anjlok. Nah, dari situ kita bisa menjadikan hasil panen tersebut diolah menjadi pangan yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga dari hal tersebut kreativitas dan inovasi dari siswa itu bisa berkembang dan bisa lebih bisa menyumbangkan ide Betul. kreatifnya, Ide kreatif ya. bagaimana cara untuk menanggulangi permasalahan panen tersebut. Ya, tepuk tangan dong buat Fahri. Harapannya juga hasil diskusi kita, ide-ide kreatif kita itu tidak hanya sampai di kelas ini saja. Ide-ide kreatif ini Ibu harap bisa sampai ke petaninya langsung, ke pedagangnya langsung, atau semua orang yang memiliki masalah yang sama tentang panen melimpah namun harganya anjlok. Bisa ide-ide ini bisa kalian sumbangkan ya. Jadi jangan sampai cukup di kalian aja. Karena Anda adalah agen perubahan yang akan menjadi agen perubahan di Indonesia. Ya, Anda harus bisa berpendapat, Anda harus bisa berbicara tentang masalah yang ada. Apalagi masalah ini adanya di Karawang, di Jawa Barat. Baik, setelah pembelajaran kita, bagaimana perasaannya? Senang. Dapat banyak manfaat nggak kira-kira? Senang nggak dengan pembelajaran yang seperti ini? Senang. Good job, bagus sekali. Baik, kira-kira dari presentasi yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kira-kira siapa yang paling bagus? Kelompok siapa yang paling bagus ya? Kelompok? Ibu ulangi lagi, yang paling bagus adalah kelompok? Baik, Ibu yang menentukan saja. Baik, silakan perwakilan dari kelompok 1 berdiri. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ya, silakan berdiri. Ini hadiah dari Ibu ya. Jadi kenang-kenangan seperti itu ya. Silakan berdiri saja. Terima kasih. Ya, tepuk tangan ya. Nah, jangan lupa untuk belajar materi selanjutnya. Materi selanjutnya tentang apa? Virus. Ya, jadi pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang virus. Terima kasih kepada 10 MIPA 5 yang telah hari ini semangat ikut belajar. Nah, sekarang Ibu minta KM silahkan ditutup dengan membaca doa. Silahkan KM. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang agar bisa selamat dalam perjalanan pulang. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing, berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya udah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua.